Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama, mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, anak-anak semuanya silahkan antum lihat gambar ini. Ini merupakan gambar pengibaran Sangsaka untuk yang pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak proses dan peristiwa yang dilalui oleh para tokoh dan juga perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemenangan ini. Ya, diawali dengan dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan kekalahan Jepang kepada sekutu. Maka mulailah para tokoh bangsa Indonesia mengadakan rapat untuk persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan membacakan teks proklamasi. Nah, ini merupakan gambar naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Banyak makna yang terkandung dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan antum amati teks tersebut. Hal lain apa yang ingin antum ketahui? Nah, adapun makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Sekarang sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Menurut pendapat antum, apa makna kemerdekaan? Tuliskan dalam buku tulis antum minimal 3 buah makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari antum. Nah, untuk menggali informasi yang lebih jauh tentang peristiwa teks proklamasi, mari kita baca paragraf berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia dan Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta
atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, dari teks ini kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mengetahui informasi penting tersebut, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Adapun tujuan peta pikiran adalah agar suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang berhubungan dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar, dan warna. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran dari proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan teks yang kita baca tadi. Kita mengambil kata kunci proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita dapat membuatnya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita buat pertanyaan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan teks tadi. Apa yang memicu Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Sekarang kita akan jawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang telah kita baca. Dipicu oleh Jepang menyerah kepada sekutu karena bom Hiroshima dan Nagasaki. Teks tersebut dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno karena dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Disusun bersama oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Perbedaan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita saling mengenal dan saling menghormati agar terciptanya kerukunan. Ya, perbedaan yang ada di dalam masyarakat, ada perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan ras. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di dalam masyarakat? Nah, yang pertama, menghormati setiap orang yang keyakinannya berbeda dengan kita. Yang kedua, bersikap toleransi antar umat beragama. Kemudian, hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong. Yang keempat, berlaku ramah kepada orang yang berbeda suku dengan kita. Janganlah mencela perbedaan antar kebudayaan. Kemudian, yang keenam, saling menghargai kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Itu masih banyak ya cara menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita.
Apa manfaatnya hidup rukun untuk kita? Nah, yang pertama memperluas pergaulan, kemudian lingkungan jadi lebih aman, hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong, menghargai perbedaan, peduli terhadap lingkungan, meningkatkan kesejahteraan. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Nah, begitu juga dengan tumbuhan dan hewan untuk hidup memerlukan adaptasi terhadap lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi yang pertama adalah untuk keberlangsungan hidupnya terjamin. Kemudian yang kedua untuk melindungi dirinya dari musuh. Berdasarkan tempat hidupnya, adaptasi tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya teratai, eceng gondok. Kemudian yang kedua, xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah gurun atau tanah kering. Contohnya ada kurma dan kaktus. Dan yang ketiga, higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya paku, talas atau keladi. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi, ya, yang pertama kantung semar. Nah, kantung semar itu terdapat di pinggiran pantai sampai dataran tinggi. Kemudian kantong semar ini merupakan tanaman pemakan serangga atau disebut dengan insektivora. Bunga kantong semar mengeluarkan bau menyengat. Bau tersebut berguna untuk menarik serangga. Di saat serangga mendatangi bau tersebut, serangga akan masuk ke dalam kantong semar dan oleh kantong semar secara langsung diambil zat nitrogen yang terdapat di dalam serangga tersebut. Contoh yang kedua, ini merupakan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau terdapat di pinggiran pantai. Memiliki akar napas yang naik ke atas tanah, khususnya ke atas air. Akar napas tersebut berfungsi untuk penyerapan air dan fotosintesis. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang menopang tubuhnya agar tetap kokoh. Akar tunjang merupakan bentuk adaptasi tumbuhan bakau terhadap lingkungan pantai. Nah, manfaat tumbuhan bakau mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai sebagai pencegah dan penyaring alami, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Nah, yang ketiga adalah kaktus. Habitat kaktus berada di daerah panas atau gurun. Ciri-cirinya, ya, kaktus itu memiliki batang yang tebal dan dilapisi lilin. Batang kaktus yang tebal berfungsi sebagai tempat persediaan air. Kemudian, kaktus seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh duri. Duri tersebut berguna sebagai pelindung diri. Selain sebagai pelindung diri, daun yang berbentuk duri juga berfungsi untuk mengurangi terjadinya penguapan. Nah, kaktus juga memiliki akar yang panjang sehingga dapat menyerap air dari jarak jauh. Kemudian, ini merupakan eceng gondok, ya. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air yang mengapung. Mempunyai tangkai daun yang menggelembung atau berongga. Rongga udara selain untuk penampungan juga sebagai penyimpan udara saat fotosintesis. Dan eceng gondok juga memiliki akar dalam tanah. Daunnya tunggal dan berbentuk oval. Pangkal tangkai daun menggelembung. Ujung dan pangkalnya runcing. Berikutnya adalah teratai. Kita baca ya teks tentang bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar,
sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya dan agar berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Sekarang, tugas antum membuat peta pikiran dari teks bacaan bunga teratai dengan menggunakan kata tanya apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Antum kerjakan di buku tulis antum, kemudian juga antum jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah antum buat. Antum juga boleh mencari informasi tentang teratai dari sumber yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga antum dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.